Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sebenarnya terima kasih udah mau kami wawancarai. Ya. Kami dari kami kelompok PKWU dari murid-murid SMA 1 Purapaya. Jadi di sini saya ingin mewawancari Bapak dengan beberapa pertanyaan. Ya. Pertama-tama, buat Bapak yang menjabat sebagai anggota DPRD, seperti apa makna kode etiknya, Pak? Kode etik pertama, saya mungkin perlu memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Slamet. Kode etik ini kan sebetulnya dibahas khusus ya di dalam DPRD. Itu ada satu badan atau lembaga yang namanya Badan Kode Etik di Dewan. Nah, terkait masalah kode etik ini tentunya terkait masalah moralitas ya, integritas seseorang anggota DPRD yang harus dilaksanakan, yang tidak boleh melanggar kode etik selama dia menjabat sebagai anggota dewan. Salah satunya contoh misalnya tidak boleh korupsi, itu salah satu kode etik ya. Menjaga masalah moralitas ya, istilahnya tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ya, norma-norma, baik itu norma agama maupun norma sosial masyarakat yang ada di masyarakat. Nah, kan kemudian ada kasus-kasus pelecehan seksual, kemudian ada kasus-kasus korupsi. Maka apabila terjadi kasus tersebut, lembaga ini kode etik akan memanggil ya, akan mengklarifikasi, akan membuktikan. Nah, apabila dia melanggar kode etik itu sampai ada keputusan diusulkan kepada partai yang bersangkutan yang mengusung itu untuk diberhentikan ataupun di PHW. Jadi terkait masalah kode etik ini memang merupakan suatu hal yang memang ketentuan yang sudah ditetapkan ya, dan harus dilaksanakan setiap orang yang menjabat, bukan hanya sebagai anggota dewan atau DPRD, mungkin ada beberapa lembaga-lembaga lainnya yang menerapkan kode etik itu. Jadi itu terkait masalah kode etik. Bapak nih, kalau para anggota DPRD sekarang sudah sesuai belum Pak mengikuti kode etik sebagai anggota DPRD? Ya, kalau secara aturan, secara kelembagaan, selagi anggota dewan itu tidak ada kasus ya, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan masalah norma-norma, ya saya kira sudah sesuai. Namun ada beberapa misalnya anggota dewan yang terjerat terhadap kasus ya, kan ada juga ya kasus KDRT, kasus yang lain-lainnya, narkoba dan sebagainya. Nah itu kalau ada anggota dewan, salah satu anggota yang melakukan itu, maka dia sudah melanggar kode. Untuk Kabupaten Bintan sampai saat ini ya alhamdulillah, untuk sampai saat ini kalau berdasarkan aturan ya, kalau di luar itu kan kita nggak bisa menilai seseorang. Terus kalau perilaku Bapak ini kalau sebagai anggota DPRD ke masyarakat tuh kayak mana Pak? Setelah kita menjadi anggota dewan itu tidak boleh hanya mengurusi ataupun hanya menjadi anggota dewan perwakilan dari satu kelompok ya. Jadi setelah kita menjadi anggota dewan misalnya DPRD Kabupaten Bintan, maka kita adalah miliknya masyarakat Kabupaten Bintan, dan kita mewakili masyarakat Kabupaten Bintan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, terkait masalah daerah pemilihan ya, kita memang itu prioritas. Misalnya kita berasal dari dapil atau kecamatan tertentu gitu ya. Nah, itu prioritas dalam pembangunan ataupun dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan di mana kita berasal ataupun dapil yang kita berada. Namun pada umumnya kita harus tetap ya mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan, walaupun ya kita selaku anggota dewan itu kan dipilih ya. Kita tidak berasal dari dapil yang bersangkutan. Nah, terkait bagaimana sikap kita ke masyarakat ya, karena kita dipilih oleh masyarakat, kita harus benar-benar melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tentunya kita misalnya dewan kan ada 3 fungsi. Fungsi pertama fungsi advokasi, upayakan agar anggaran-anggaran yang ada di DPRD Kabupaten Bintan ataupun anggaran-anggaran yang ada di APBD itu kita arahkan untuk sesuai dengan pembangunan ataupun ada untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat yang memang betul-betul menyentuh pada lapisan masyarakat yang dibutuhkan ya, tidak hanya segelintir ataupun tidak hanya berdasarkan azas kepentingan dan kebutuhan tertentu. Jadi sesuai dengan mekanisme aturan penganggaran yang ada ya, terutama kita memperjuangkan lah apa yang menjadi hak masyarakat terkait dengan masalah bantuan sosial, terkait dengan masalah pembangunan fisik, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Jadi kita harus mengalami. Yang kedua ya, kita memang harus dekat dengan masyarakat ya, terutama konstituen yang telah memilih kita.
karena tujuan mereka memilih kita itu sebagai perwakilan. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan masyarakat, kita memang harus turun. Ya. Menjabat sebagai anggota DPRD itu gimana Pak prosesnya? Prosesnya kan ada tahapan. Misalnya sekarang, ya kan ada proses secara nasional ya, ada yang namanya pemilu ya, pemilihan umum. Nah, pemilihan umum biasanya mulai dari era reformasi ya, 99 mulai pertama kali pemilihan secara langsung. Itu ada tahapannya dalam tahapan pemilu, yaitu 5 tahun sekali, dan nanti insya Allah lagi tahapannya tahun di 2024. Di 2024 bulan Februari kita akan melaksanakan pemilu ya. Pemilu sudah daftar calon tetap, maka yang ada dalam daftar itu sesuai daerah pemilihan masing-masing. Nah, itulah daftar yang nanti akan ada di kertas suara pada pemilu tahun 2024. Jadi tahapannya nanti masing-masing partai itu mengusulkan nama-nama sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Kita kan ada 4 dapil ya di Kabupaten Bintan. Dapil 1 itu menyangkut 4 kecamatan, Tuapaya, Gunung Kijang, Teluk Bintan, Teluk Subung. Dapil 2 itu daerah pulau-pulau, Mantang, Bintan Pesisir, sama Tabelan. Dapil 3 Bintan Timur ya. Dapil 4 itu daerah Bintan Utara sama SKL Sri Kuala Lobam. Jadi ada 4 dapil. Nah, 4 dapil ini masing-masing calonnya itu beda-beda sesuai dengan jumlah kursinya. Dapil 1 ada 9 misalnya di sini ya. Dapil 2 ada 3. Selanjutnya, selama Bapak menjabat sebagai anggota DPRD nih, ada nggak kendalanya Pak? Kendala di masyarakat tidak semua kita bisa mengayomi. Dan yang kedua, terkait dengan masalah aturan. Aturan ini kan regulasi itu senantiasa berubah terus. Nah, kita harus pandai-pandai segera menyesuaikan dengan aturan dan regulasi yang berubah. Kemudian yang kadang-kadang yang membuat kita agak miris itu kan, 9 kali keinginan masyarakat itu bisa kita penuhi ya. Apabila ada satu saja hal yang tidak bisa kita penuhi, nah dianggap kita sudah tidak berkompeten. Makanya kita sebelum melangkah menjadi anggota dewan DPR itu, langkah pertama adalah kita harus meluruskan niat, dan tentunya yang kedua ya, kita harus menyiapkan mental kita. Kita harus memiliki modal yang cukup besar ya untuk masyarakat. Kalau Bapak ini kan jadi anggota DPRD, pasti ada syarat tertentu untuk masuk sebagai anggota dewan. Terus adakah gelar yang juga tertentu yang harus masuk? Minimal untuk menjadi anggota dewan itu adalah pendidikan setara dengan SLTA, ataupun misalnya madrasah aliyah, ataupun misalnya paket. Nah, itu boleh. Misalnya rata-rata yang masuk ke dalam dewan itu memiliki gelar atau S1, yaitu lebih baik. Di tingkat pendidikannya juga mempengaruhi, walaupun itu tidak semuanya. Pengalaman juga menentukan. Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, istilahnya di warga negara Indonesia dan lain-lainnya. Itu persyaratan baku itu ada di persyaratan untuk mencalonkan sebagai anggota dewan yang telah dipersiapkan oleh KPU selaku penyelenggara. Terus kalau mau jadi anggota dewan itu Pak, apakah hanya boleh sekali nyalon atau? Iya. Nah, kalau legislatif ini agak istimewa. Ya, tidak ada aturan sampai saat ini yang membatasi. Kan ada pernyataan dari Dewan Perwakilan Rakyat itu banyak yang tetap ingin di kursi gitu Pak. Terus sehingga masyarakat kurang mempercayai anggota dewan untuk saat ini tuh banyak pernyataan seperti itu. Kalau menurut Bapak pernyataan itu gimana Pak? Ya, pernyataan itu bisa benar bisa salah gitu kan. Nah, buktinya ya bisa benar begini. Apabila dia sudah diamanahkan di kursi tersebut ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, selagi dia mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai anggota dewan ya, mewakili masyarakat tempatan ataupun mewakili yang memilih dia terutama ya, kemudian masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan, saya kira nggak ada masalah. Kalaupun memang dia sudah tidak dipercaya, tentu begitu dia mencalonkan lagi tentu tidak akan terpilih. Tapi kalaupun misalnya ada sebagian pandangan masyarakat dia di dewan hanya sekedar untuk duduk, bahasanya duduk, diam, dengar, duit misalnya begitu kan. Nah, itu memang sebagian ada yang beranggapan seperti itu, yaitu sah-sah saja. Berpendapat kan tidak dilarang. Ya pro kontra ya biasalah gitu kan yang bisa terjadi. Yang penting realitas kita, tugas fungsi kita selaku anggota dewan kita laksanakan dengan baik. Konstituen kita masih percaya. Kalau dari Bapak sendiri nih, manfaat sebagai anggota dewan untuk pribadi Pak? Manfaat ya, kalau dapat fasilitas, gaji tinggi misalnya begitu kan, di atas 10 sampai 15 juta ke atas,
ada perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat juga dibiayai. Pertama, yang kedua, dianggap jabatan dewan itu sebagai satu jabatan yang prestisnya tinggi, dan kehormatan. Ya. Pak, jadi membahas masalah anggaran dan gaji. Nah, maksudnya itu setelah masalah bantuan itu Bapak bilang diambil juga dari gaji Bapak. Gaji, taruhlah misalnya kita berbicara, kita bulatkan saja misalnya 15 juta ya, misalnya 15 juta. 15 juta itu kan masih banyak potongan-potongan yang lainnya. Ya misalnya kita dalam kebutuhan sehari-hari kita ada pinjaman dan sebagainya. Nah, terkait dengan masalah tadi bantuan ke masyarakat, ya misalnya kan ada masyarakat tiba-tiba datang, misalnya pagi-pagi, Pak, istri saya masuk rumah sakit, saya perlu bantuan dan sebagainya, yang mau melahirkan dan sebagainya kan. Nah, dia tuh perlu saya lihat langsung bantuan begitu ya. Mau nggak mau kita ngambil dari mana gitu kan. Nah, kalau bantuan sifatnya kalau kecuali bantuan yang dari APBD, misalnya bantuan bedah rumah ya kan, mungkin bantuan musibah misalnya kematian. Nah, kalau bantuan diambil dari apa ya, pendapatan kita itu bantuan yang sifatnya langsung ke pribadi ya. Tapi kalau bantuan yang sifatnya umum masyarakat, misalnya ada jalan paving blok, nah itu baru diambilkan dari APBD bukan. Nah itu dari mana bantuannya? Nggak mungkin kita bantuan kita ambilkan dari APBD. Itu semua bantuan pribadi. Nah itu memang udah resiko. Anggapan di masyarakat dewan segalanya, anggapan di masyarakat dewan mempunyai segalanya, uang yang banyak dan sebagainya, itu sudah melekat di masyarakat. Jadi nggak mau istilahnya kita memang harus ikhlas begitu datang dan sebagainya sesuai dengan tanggung jawab kita. Jadi keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat selaku anggota dewan betul-betul bisa bermanfaat. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kan bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Uang pribadi kan itu bantuan dari masyarakat, bantuan diberikan kepada masyarakat itu nggak dilaporkan ya Pak ya? Ya, kalau yang dilaporkan maksudnya menjadi laporan pertanggungjawaban tentu uang-uang yang berasal dari APBD ya, pribadi. Karena itu pokoknya setelah kita gaji, ada slip gaji dan sebagainya, uang itu udah diserahkan kita. Kalau sekarang masuk ke rekening ya sudah. Jadi tidak dilaporkan kalau yang sifatnya dana-dana pribadi tidak dilaporkan. Itu untuk anggota dewan hanya untuk fasilitas umum ya Pak, lebih detailnya. Iya, jadi kalau APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, itu kan nanti dibahas bersama-sama. Jadi misalnya ada yang namanya jaring asmara ya, jaring aspirasi masyarakat. Situ ada dewan yang namanya reses ya, masa reses, dia turun ke masyarakat. Jadi pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah itu RKPD itu disampaikan, ini loh usulan-usulan masyarakat, itu dibahas nanti dari sekian banyak usulan itu mana yang masuk. Ya, kalau yang mana masuk, itu baru dianggarkan di APBD, gitu loh, dianggarkan di APBD. Nah, itu yang melaksanakan eksekutif karena yudikatif ini sifatnya adalah sama-sama dengan eksekutif membahas anggaran itu, gitu kan, gitu. Jadi dalam pengusulan itu tidak hanya mutlak yang sifatnya fisik ataupun pembangunan. Itu kalau nggak salah memang ada aturannya berapa persen dari APBD itu sifatnya untuk fisik. Pemberdayaan juga perlu, pelatihan misalnya, kan salah satunya pelatihan jahit menjahit, ya pelatihan misalnya di BLK, bengkel kan untuk keterampilan pemuda dan sebagainya, pelatihan ketenagakerjaan misalnya kan. Kemudian pemberdayaan yang lainnya misalnya dalam bantuan misalnya untuk buat biovlog, kolam lele dan sebagainya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, bentuk kelompok-kelompok tani UMKM. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada presentasinya, memang presentasi yang agak besar. Sebagai anggota dewan Bapak, yang profesional itu tuh dimaknai sebagai apa? Nah, profesional itu sesuai dengan kemampuan dan keahlian gitu ya. Jadi menempatkan seseorang itu sesuai dengan keahliannya gitu kan. Itu kita bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita, dikatakan profesional. Kita bekerja sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku, ya itu dikatakan profesional. Ya dalam arti kata tidak ada misalnya KKN ya, korupsi, nepotisme dan sebagainya. Jadi ya kerja profesional sesuai dengan fungsi dan tugas kita saja. Gitu ya. Misalnya kita anggota dewan, kemudian kita berada di komisi 2 lah misalnya ya, yang agak cukup banyak bidang pembangunan ya, bidang pembangunan ekonomi dan keuangan. Nah, jadi kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Ya, kita tidak kita urusan komisi yang lain kita juga ikut campur tangan ke sana.
Kedua, kita bekerja sesuai dengan aturan, boleh keluar daripada aturan dan ketentuannya. Walaupun kadang-kadang ada juga ya yang dalam tanda kutip ya bermain begitu ya. Nah itu tinggal tergantung lah. Nah kalau dia sudah bekerja tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, maka dia dikatakan sudah tidak profesional. Ya. Akibat dari tidak profesional yaitu tadi akan menyebabkan akibat tidak terlaksana secara maksimal urusan ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Sesuai misalnya anggaran yang penting nanti usulan saya masuk, yang lain nggak mau tahu, itu berarti udah nggak profesional gitu kan. Jadi bekerja sesuai dengan kemampuan keahlian kita, bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dimanapun kita berada, baik itu misalnya di anggota dewan maupun di tempat yang lainnya gitu. Mungkin saya balik lagi ke masalah Yeah. dimana ada masyarakat yang datang kemari dan meminta dana kepada Bapak. Nah, seharusnya masyarakat datang ke tempat yang seharusnya atau bukan memang ke tempat Bapak? Kalau misalnya memang butuh dana. Ya, ini tergantung seberapa besar kebutuhan itu kan. Nah nanti kita selaku anggota dewan kita juga harus bisa itu tadi mengarahkan. Ya misalnya Pak, saya kebutuhan rumah saya begini. Misalnya saya ada usaha ini tapi tidak lancar dan sebagainya gitu kan. Dia butuh modal misalnya gitu kan. Nah karena dia butuh modal di pemerintah ada lembaga atau perbankan yang menyiapkan modal untuk bantuan, nah kita baru arahkan ke sana. Selaku di masyarakat memang agak repot juga, nggak kita bantu yaitu tadi 10 kali kita memberi bantuan, 1 kali kita nggak memberi bantuan, nah dia tuh udah mulai berkuar-kuar di masyarakat, wah ini nggak betul, gini nggak bisa gitu. Nah gitu. Berbicara masalah profesional yaitu tadi dengan jabatan kita selaku anggota dewan kan nggak mungkin semua keinginan masyarakat kita turuti, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah mana ada kala permintaan atau bantuan masyarakat itu terkait hal-hal yang memang bisa kita arahkan. Misalnya rumahnya tidak layak Pak, saya minta bantuan bahwa rumah saya bocor, beras saya habis dan sebagainya. Nah mungkin secara pribadi kita bisa membantu misalnya sekitar 200 atau 500 ke bawah. Nah untuk selanjutnya kita kan nggak biarkan, misalnya kita lihat rumahnya tidak layak. Oh ternyata di pemerintah itu ada program RTLH, rumah tidak layak huni. Nah kita usulkan namanya masuk dalam untuk yang mendapat bantuan itu. Oh ternyata dia ada usaha buka kelontong misalnya kan warung dan sebagainya, ternyata modalnya nggak ada. Nah kita bisa arahkan ke dinas koperasi dan UKM ya kan untuk mendapatkan bantuan itu, ataupun kita bisa arahkan ke perbankan istilahnya pembiayaan yang sifatnya tuh lunak misalnya KUR di usaha rakyat gitu kan. Nah jadi kita yang memilih dan memilah. Makasih Pak wawancara dan sebenarnya maaf kalau misalnya mengganggu waktunya. Iya, dan itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Iya, siap. Selamat siang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.